Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febriantoro dari kelas 10 IPA 4. Di video ini, saya akan menjelaskan struktur pemerintahan pusat dan daerah. Nah, berikut adalah struktur pemerintahan pusat dan daerah. Nah, sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat, mengubah, atau menetapkan undang-undang dasar. Nah, diantaranya yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi yang ada di Indonesia, terus DPR dan DPD. Nah, selanjutnya lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan pemerintahan. Di antaranya adalah presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bersama wakil presiden dan dibantu oleh para menteri. Kemudian, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Di antaranya Mahkamah Agung, merupakan pengadilan tertinggi, kemudian MK dan KY sebagai pengawas Hakim Agung yang ada di MA dan atau MK. Nah, selain yang berada di 3 lembaga tersebut, yaitu BPK dan KPU. BPK merupakan badan pengawas keuangan yang mengawasi setiap keuangan negara. Kemudian KPU. KPU adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi pemilihan calon legislasi atau presiden. Nah, kemudian struktur pemerintahan daerah antara lain pemerintah daerah provinsi diantaranya gubernur dan DPRD tingkat provinsi. Kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota diantaranya bupati atau wali kota dan DPRD tingkat kabupaten atau kota. Sebenarnya masih ada lagi yaitu kecamatan, kemudian kelurahan atau kepala desa, dan yang tingkat paling kecil yaitu RT dan RW. Selanjutnya, peran pemerintahan pusat pada otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan atau supervising function. Fungsi ini dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh pilih kasih, yaitu semua orang memiliki hak yang sama, seperti hak untuk dilayani, hak untuk dihormati, diakui, diberi kesempatan, dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan atau regulating function. Nah, fungsi ini merupakan pengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Nah, fungsi pengaturan memiliki 6 fungsi lain, yaitu menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, dan yang terakhir menjaga stabilitas ekonomi. Ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi persoalan hidup. Selain fungsi-fungsi di atas, pemerintah juga memiliki wewenang
yaitu perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, dan terakhir konservasi dan standarisasi nasional. Peran pemerintah daerah pada otonomi daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan setiap pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintah daerah memiliki fungsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah: pertama, pemerintah daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing rendah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah lainnya yang dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.